Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soliha Ruswandi dari kelompok 12, yaitu pemateri pertama dengan nomor NIM 43040200025 akan berbagi penjelasan tentang uji perbandingan dua sampel dependen. Yang pertama yaitu konsep dasar sampel dependen atau berpasangan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang konsep dan berbagai rumus uji komparatif pada dua sampel independen, baik parametrik maupun non-parametrik. Pada bab ini akan dijelaskan tentang definisi serta rumus statistika untuk uji komparatif dua sampel dependen, baik yang parametrik maupun yang non-parametrik. Clark dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sampel disebut dependen dapat dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama dua rata-rata Y bar dikurangi Y bar 1 dikurangi Y bar 2 berasal dari individu atau sampel yang sama dari satu kelompok yang dijadikan sampel penelitian. Model ini dikenal dengan repeat measure design, yaitu desain penelitian sebelum atau pretest. Dapat diartikan menjadi dua, yaitu yang pertama, sebelum treatment, kelas atau kelompok diberikan tes. Setelah pretest, penelitian melakukan perlakuan atau treatment kepada kelas yang sama dan kemudian diberikan post-test. Selanjutnya, penelitian akan membandingkan rata-rata hasil belajar pretest, yaitu Y bar 1 dan post-test Y bar 2. Kemudian yang kedua, pada suatu kelompok, penelitian melakukan dua kali percobaan. Pada percobaan pertama, peneliti menggunakan sebuah metode dalam belajar, kemudian dilakukan tes hasil belajar, dan pada percobaan kedua, peneliti melakukan treatment dengan menggunakan salah satu model pembelajaran. Kemudian dilakukan tes hasil belajar. Selanjutnya, peneliti membandingkan rata-rata hasil belajar dengan menggunakan sebuah metode belajar Y bar 1 dengan rata-rata hasil belajar pada saat kelas telah diberikan model pembelajaran, yaitu Y bar 2. Yang B disebut berpasangan apabila individu yang berbeda digunakan untuk dua kondisi penelitian. Namun sebelum dibentuk kelompok peneliti harus mencocokkan sampel penelitian pada karakteristik atau sifat sampel yang sama. Penentuan kelas mana yang memberikan perlakuan treatment dengan cara random bisa diundi atau dilempar koin. Pada akhir penelitian diberikan sebuah tes untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Peneliti kemudian akan membandingkan rata hasil belajar kelompok 1 yang diberi perlakuan dan rata hasil belajar kelompok 2 yang tidak diberi perlakuan, atau dikenal juga sebagai match subject design. Materi yang kedua yaitu uji perbandingan parametrik dua sampel dependen. Dalam uji ini terdapat 7 uji. Uji yang pertama yaitu uji T. Uji T dua sampel berpasangan merupakan uji hipotesis untuk mengukur rata-rata dua sampel berpasangan. Hasil pengukuran sebelum dilakukan perlakuan diberi notasi dan setelah diberi notasi Y1 dan setelah perlakuan diberi notasi Y2. Kedua pengukuran ini mewakili nilai dari rata populasi dengan notasi mu1 dan mu2. Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya signifikan pada data, ini berarti kesimpulan penelitian bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada kedua sampel berpasangan. Lalu, persyaratan atau asumsi yang dipenuhi pada rumus uji T2 sampel berpasangan adalah yang pertama yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian berasal dari random sampling. Yang kedua, distribusi data harus normal. Untuk mengetahui kenormalan data diuji dengan menggunakan uji normalitas. Yang ketiga, data yang digunakan pada dua kelompok variannya harus sama. Dan yang terakhir, data berbentuk interval atau rasio. Rumus yang pertama yang digunakan dalam uji T yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per akar sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N dikurangi 1. T yaitu lambang tes. Y bar 1 sebagai rata skor sebelum atau pretest, Y bar 2 rata skor sesudah atau post-test, sigma D pangkat 2 yaitu jumlah rata skor gain. N merupakan jumlah sampel, 1 yaitu bilangan konstan. Prosedur untuk uji analisis dengan menggunakan uji statistik t-test berpasangan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu menentukan hipotesis kerja dan statistik. Yang kedua mencari harga Y bar 1, Y bar 2, sigma D bar, dan sigma D pangkat 2 dengan menggunakan tabel kerja. Yang ketiga mencari harga T dengan analisis uji T berpasangan. Yang keempat konsultasikan harga T yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan pada taraf signifikan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada taraf 1% atau 5%, untuk menentukan DK dengan rumus DK sama dengan N dikurangi 1. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak baik H0 ataupun H1. Contoh soal 9.1 yaitu seorang guru bahasa Inggris berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan pronunciation siswanya dalam pelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, guru tersebut menggunakan metode menghafal lagu-lagu barat untuk meningkatkan pronunciation murid-muridnya. Sampel diambil dari satu kelas dengan jumlah murid sebanyak 20 orang dan diberikan perlakuan sebelum dan sesudah menggunakan lagu-lagu barat. Skor pronunciation sebelum dan sesudah menggunakan lagu-lagu barat disajikan sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan prosedur di atas, untuk uji analisis rata-rata dengan menggunakan uji T berpasangan adalah yang pertama yaitu menentukan hipotesis kerja atau H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelompok pertama dan kedua. H1 sama dengan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelompok pertama dan kedua. Kemudian hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2. H0 sama dengan mu1 lebih besar daripada mu2. Yang kedua adalah mencari harga D, Y bar 1, Y bar 2, sigma D bar, dan sigma D pangkat 2, yaitu menggunakan tabel di sampingnya. Yang ketiga yaitu mencari harga T dengan rumus T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per akar sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N dikurangi 1. Yang keempat yaitu mencari DK dengan rumus DK sama dengan N dikurangi 1, yaitu sama dengan 20 sampel, diambil dari sampel, dan 1 yaitu nilai konstannya. Sehingga diperoleh di tabel 0,0519 sama dengan 1,729. Yang kelima yaitu kesimpulan. Karena T hit lebih besar daripada T tab, T-tab 0,519, maka ditolak atau diterima sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada kelompok pertama dan kedua. Atau dapat pula disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lagu-lagu barat terhadap pronunciation siswa. Rumus kedua yaitu kita dapat menggunakan T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per akar SY 1 pangkat 2 ditambah SY 2 pangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung RY1 Y2 dikali dalam kurung SY1 dikali dalam kurung SY2 dengan keterangan T sebagai lambang uji T, Y bar sebagai rata skor kelompok sebelum atau pretest, Y bar 2 sebagai rata skor kelompok sesudah atau post-test, SY bar 1 sama dengan rata SY bar 1 sama dengan rata simpangan baku kelompok sebelum atau pretest, SY bar 2 sebagai rata-rata simpangan baku kelompok sesudah atau post-test, SY bar 1 pangkat 2 yaitu kuadrat dari rata-rata simpangan baku kelompok sebelum atau pretest, SY bar 2 pangkat 2 yaitu kuadrat dari rata-rata simpangan baku kelompok sesudah atau post-test. Sedangkan RY1 Y2 yaitu sebagai korelasi pada dua sampel Y1 dan Y2. Prosedur untuk uji statistik dengan menggunakan rumus di atas selain menentukan hipotesa dan signifikansi, yaitu untuk mencari harga Y bar 1, Y bar 2, sigma Y1, sigma Y2, sigma Y1 pangkat 2, sigma Y2 pangkat 2, dan sigma Y1, Y2 dengan menggunakan tabel kerja. Mencari harga simpangan baku pada kelompok 1 dan 2 menggunakan rumus S1 sama dengan akar sigma F dikali X1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma F dikali X1 pangkat 2 per N
per N dikurangi 1. Dan dapat juga digunakan S2 sama dengan akar sigma F dikali X2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma F dikali X pangkat 2 per N dikurangi 1. Mencari harga rata-rata simpangan baku pada kelompok 1 dan 2 dengan rumus SY1 sama dengan S1 per akar N1 dan SY2 sama dengan S2 per N2. Mencari kuadrat dari rata-rata simpangan baku, kemudian mencari harga korelasi antara Y1 dan Y2 dengan rumus RY1 Y2 sama dengan sigma Y1 sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y1 dikali dalam kurung sigma Y2 per N dibagi akar dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 per N. Kemudian dikali dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 per N. Mencari harga T dengan rumus uji T berpasangan dan selanjutnya konsultasikan harga T yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan pada taraf signifikan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada taraf 1% atau 5%. Untuk menentukan DK dengan rumus DK sama dengan N dikurangi 1. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, menerima atau menolak H0 ataupun H1. Yang kedua yaitu uji A-Sandler. Selain menggunakan rumus uji T dependen pada uji sebelumnya, uji Sandler mengembangkan rumus yang sederhana untuk menghitung tingkat signifikasi dua sampel dependen. Rumus tersebut dinamakan uji Sandler, sebagaimana nama penemu dari rumus tersebut. Rumus uji Sandler dapat dilihat di bawah ini, yaitu A sama dengan sigma D pangkat 2 per dalam kurung sigma D pangkat 2. Uji yang ketiga yaitu uji Z2 sampel dependent. Uji Z yang dibahas pada bab ini adalah uji Z2 sampel dependent dengan menggunakan distribusi binomial di mana rumusnya yaitu Z sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per sigma akar 1 per M ditambah 1 per M dikurangi 2 dalam kurung RY1 Y2 per M. Z merupakan lambang bilangan uji Z. Y bar 1 dan Y bar 2 merupakan nilai rata-rata dari Y bar 1 dan Y bar 2. Sigma atau standar deviasi untuk distribusi binomial M1 dan M2 merupakan jumlah sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa salah satu keistimewaan dengan menggunakan uji Z sebagaimana rumus di atas adalah uji ini juga menghitung jumlah alat tes atau instrumen yang digunakan dikonveksi ke dalam distribusi binomial dengan notasinya adalah sigma atau standar deviasi. Sebagai contoh, apabila seorang peneliti memiliki jumlah soal tes mengukur hasil belajar sebanyak 100 buah, maka jumlah soal tersebut harus dicari harga sigmanya atau standar deviasinya untuk menemukan harga dan sebagai berikut. Sigma sama dengan akar N dikali Pi 1 dikali Pi 2. Sigma merupakan lambang standar deviasi distribusi binomial, N merupakan jumlah soal atau instrumen penelitian, N1 merupakan harga proporsi yaitu 0,5 dan N2 juga sama harga proporsinya yaitu 0,5. Uji yang keempat yaitu uji tanda. Uji tanda merupakan bagian dari statistik non-parametrik uji perbandingan dua sampel dependen. Ini menurut Kadir 2014 mengatakan bahwa time test atau uji tanda untuk mempelajari suatu perbedaan tanpa mengukur besar perbedaannya. Karakteristik dari uji ini adalah pada sampel diberikan tanda plus jika terjadi kenaikan skor setelah perlakuan, tanda minus jika terjadi penurunan skor setelah perlakuan, dan tanda 0 jika tidak terjadi perbedaan sebelum dan sudah perlakuan. Lambang uji tanda adalah P. Untuk menguji perbedaan pada kedua sampel yang berpasangan dengan menggunakan uji tanda diperbolehkan dengan tabel binomial. Uji ini digunakan apabila data yang digunakan berpasangan. Berikut adalah prosedur uji hipotesis dengan menggunakan perbedaan uji tanda.
Yang pertama yaitu membuat hipotesis statistik, yang kedua menentukan jumlah sampel yang bertanda plus, min, dan 0, kemudian menentukan harga P dengan menggunakan tabel binomial, dan membuat kesimpulan dengan menerima atau menolak 0. Uji yang kelima yaitu uji kecocokan berperingkat Wilson. Wilson merupakan uji statistika dua sampel dependen non-parametrik yang dikembangkan oleh Wilson. Ada dua model uji Wilson, yaitu yang pertama Wilson Stigner Rank Test atau uji berperingkat Wilson, dan Wilson Matchpair Stigner Rank Test, yaitu uji kecocokan berperingkat Wilson. Uji Wilson yang kedua merupakan pengembangan dari rumus dari uji Wilson yang pertama. Data yang digunakan untuk uji hipotesis dengan menggunakan Wilson dibentuk ordinal atau ranking. Notasi untuk melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji kecocokan berperingkat Wilson adalah 0D. Apabila hasil perhitungan menunjukkan tingkat signifikasi, hasil penelitian mengindikasi sampel kecil. Untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji kecocokan berperingkat Wilson pada sampel kecil, prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan uji hipotesis dan tingkat signifikasinya. Yang kedua, mencari peringkat masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga, menghitung R positif dan R negatif. Dan selanjutnya, uji coba perhitungan dengan menggunakan rumus sigma R plus ditambah sigma R min sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1 per 2. Catatan, apabila hasil perhitungan ditemukan pada N merupakan 0, maka N tidak terhitung atau tidak dihitung. Kemudian selanjutnya prosedurnya yaitu mencari harga T dengan menggunakan tabel Wilson. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Uji yang keenam yaitu uji MC-Nemer. Uji MC-Nemer sebagai uji statistika non-parametrik pada dua sampel berhubungan merupakan statistika untuk menguji tingkat signifikasi kelas perlakuan atau treatment terhadap kelas kontrol, yaitu tanpa perlakuan. Ini berarti uji MC-Nemer digunakan pada desain penelitian semu eksperimen one group pretest post-test design atau satu grup desain pretest post-test. Untuk model desain penelitian dengan menggunakan uji MC-Nemer sebagai berikut. Asumsi untuk menggunakan uji MC-Nemer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel pada N subjek dipilih secara random. Yang kedua yaitu setiap sampel pada tabel kontingensi independen satu sama lain. Yang ketiga, data berkategori dikontomus. Dan yang terakhir yaitu digunakan pada sampel yang besar. Rumus yang digunakan untuk menghitung harga pada uji MC-Nemer yaitu X pangkat 2 sama dengan dalam kurung B dikurangi C pangkat 2 per B plus C. Prosedur atau langkah untuk uji hipotesis dengan menggunakan uji MC-Nemer sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Yang kedua yaitu mencari harga dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga yaitu mencari DF di mana untuk uji MC-Nemer jumlah DF sama dengan 1. Yang terakhir, mencari kesimpulan dengan menerima atau menolak H0. Yang terakhir adalah uji order guard. Uji ini berfungsi untuk menguji perbedaan data pada dua sampel dependen di mana data bersifat kategori. Uji order guard pada umumnya digunakan untuk uji hipotesis desain eksperimen. Uji order guard digunakan sebagaimana pada uji MC-Nemer di mana jumlah tabel kontingennya adalah 2 kali 2. Perbedaannya adalah jika uji MC-Nemer, desain penelitiannya adalah sebelum dan sesudah, sedangkan pada uji order guard, desainnya adalah perlakuan dan tanpa perlakuan. Desain untuk uji order guard pada tabel kontingensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel desain pada slide sebelumnya, untuk uji order guard, rumus yang digunakan yaitu X pangkat 2 sama dengan RB dan K, yaitu baris dan kolom, dikali dalam kurung N11, N22, dikurangi dalam kurung N12, N21, tutup kurung pangkat 2 per dalam kurung N11 plus N12 ditambah dalam kurung N21 plus N22 ditambah dalam kurung N11 plus N21 dikali N
12 plus N22. Untuk mencari harga uji order guard digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis mencari harga X pangkat 2 dengan menggunakan tabel bantu. Kemudian yang ketiga yaitu mencari DF di mana untuk uji MC Neymar jumlah DF-nya sama dengan 1. Dan kemudian terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya kita ada latihan soal uji Z 2 sampel. Dengan soal, pada kelas Amsilati dengan jumlah murid 30 orang akan diadakan uji caturwulan dengan 100 soal. Di antara ke-30 murid tadi, masing-masing 15 murid berasal dari kelas tamis dan 15 lainnya berasal dari kelas non-tamis. Berikut adalah hasil rekap nilai yang sudah diurutkan. Dengan menggunakan langkah uji hipotesis dengan uji Z 2 sampel diperoleh perhitungan sebagai berikut. H0 sama dengan rata-rata hasil ujian kelas asal tamis lebih rendah atau sama dengan rata-rata hasil ujian asal non-tamis. H1 sama dengan rata-rata hasil belajar kelas asal tamis lebih tinggi daripada rata-rata hasil ujian kelas asal non-tamis. Lalu diperoleh hipotesis statistik H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2 dan H0 sama dengan mu1 lebih besar daripada mu2. Dari tabel tersebut dihasilkan sigma Y1 sama dengan 1340, sigma Y2 sama dengan 1099, Y bar 1 sama dengan 89,3, Y bar 2 sama dengan 73,2, lalu sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 120.124, sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 81.305, dan sigma Y1 Y2 sama dengan 98.744. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis kerja. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua adalah mencari harga sigma atau standar deviasi. Dengan rumus sigma sama dengan akar N dikali Pi1 dikali Pi2. Dan di sini kita ambil dari jumlah soal yaitu 100 soal. Kemudian Pi sama dengan 0,5 dan Pi2 juga sama dengan 0,5. 0,5 dikali 0,5 kemudian dikali 100 yaitu hasilnya akar 25. Akar 25 yaitu 5. Maka hasil sigma atau standar deviasinya adalah 5. Yang ketiga yaitu menghitung nilai RY1 Y2 dengan rumus RY1 Y2 sama dengan sigma Y1 Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y1 dikali dalam kurung sigma Y2 per N dibagi akar dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y1 pangkat 2 per N dikali dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 per N sama dengan sigma Y1 Y2 yaitu 98.704. 98.744 dikurangi sigma Y1 yaitu
1340. 1340 kemudian dikali sigma Y2 yaitu 1099. 1099 per N. N di sini kita ambil dari masing-masing kelompok siswa, yaitu 15 orang. Per akar sigma Y1 pangkat 2 yaitu 120.124. Kita masukkan di sini. Dalam kurung 120.124 kemudian dikurangi dalam kurung sigma Y1 kuadrat yaitu 1340. Dalam kurung 1340 kuadrat per N. N-nya 15. Karena tidak muat, kita lanjut ke bawah. Selanjutnya kita memasukkan sigma Y2 pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y2 pangkat 2 per N. Dengan sigma Y2 pangkat 2 81.305 dan sigma Y2 yaitu 1099 pangkat 2 per N, N-nya 15. Sama dengan 98.744 dikurangi 1.472.660 per 15 dibagi akar dalam kurung 120.124 dikurangi 1.795.600 per 15 kemudian dikali 81.305 dikurangi 1.207.801 per 15. Sama dengan 98.744 dikurangi 98.177,33 per akar dalam kurung 120.124 dikurangi 119.706,66 dikali dalam kurung 81.305 dikurangi 80.520,06 sama dengan 566,67 per akar dalam kurung 417,34 dikali dalam kurung 784,94. R-Y1-Y2 sama dengan 566,67 per akar 327.586,85 sama dengan 566,67 per 572,35 sama dengan 0,99. Maka R-Y1 R-Y2 yaitu 0,99. Kemudian kita menghitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 per sigma atau standar deviasi akar 1 per M ditambah 1 per M dikurangi 2 dalam kurung R-Y1 R-Y2 per M sama dengan Y bar 1 yaitu 89,3 dikurangi Y bar 2 yaitu 73,2
per sigma atau standar deviasinya yaitu 5 yang sudah kita hitung di awal tadi. Akar 1 per M, yaitu M di sini merupakan jumlah sampel dari masing-masing kelompok, yaitu 15. Berarti 1 per 15, kemudian dikurangi 2 dalam kurung RY1 RY2 yaitu 0,99 per M, yaitu sama 15. Sama dengan 16,1 per 5 akar 1 per 15 ditambah 1 per 15 dikurangi 1,98 per 15 sama dengan 16,1 per 5 akar 2 per 15 dikurangi 1,98 per 15 sama dengan 16,1 per 5 akar 0,02 per 15 sama dengan 16,1 per 5 akar 0,0013 sama dengan 16,1 per 0,180. Maka Z diperoleh sama dengan 89,44. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan uji hipotesis pihak kanan diketahui harga Z tabel sama dengan 1,7 diperoleh dari perbandingan bahwa Z lebih besar daripada Z tabel dengan 89,44 lebih besar daripada 1,7. Harga Z di luar dari daerah penerimaan H0 dan H1 diterima. Kesimpulan penelitian adalah adanya perbedaan rata-rata hasil ujian catur bulan antara kelas asal Kamis dan non. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.